Selamat pagi Kang Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Hari ini saya mau menambal ban dalam Kang Bro. Saya buatkan lagi konten menambal ban dalam. Saya khususkan untuk tutorial kali ini untuk rekan-rekan pemula yang sedang merintis buka usaha tambal ban. Semoga video ini bermanfaat. Dan sebelumnya saya juga ingatkan untuk akang-akang senior yang satu profesi, saya harap untuk teknik yang saya gunakan jikalau berbeda dengan teknik yang panjenengan gunakan, itu jangan dijadikan bahan perdebatan di kolom komentar nanti ya. Silakan sharing saja teknik yang panjenengan biasa gunakan di kolom komentar biar menjadi referensi dari teman-teman yang menonton video ini juga. Jadi silahkan nanti jika ada yang berbeda teknik, ingin berdiskusi, ingin disampaikan, tulisan saja di kolom komentar. Dan mungkin teknik ini juga bisa bandingkan dengan teknik yang panjenengan lakukan. Nanti kira-kira dari situ Anda bisa menilai sendiri. Namun saya ingatkan sekali lagi, jangan dijadikan bahan perdebatan dalam video ini, sekalipun nanti kita beda tekniknya. Oke, sekarang untuk bagian ban dalam sudah saya lepas dari ban luarnya. Sekarang kita tinggal proses pengerokan Kang Bro. Nah ini ya, tadi sudah saya pompa dan sudah saya tandai bagian yang bocor. Ini saya tandai menggunakan dop pentilnya. Dan sekarang kita coba proses pengerokan ya. Untuk cara pengerokan, Kang Bro bisa menggunakan amplas kasar yang dibalutkan di sebuah pipa atau kayu. Menggunakan amplas kasar bisa Kang Bro. Kemudian bisa juga Kang Bro gunakan gergaji besi. Kalau saya sering menggunakan gergaji besi Kang Bro. Kemudian menggunakan mini gerinda itu juga bisa, itu lebih cepat. Yang terpenting tekniknya yang harus diperhatikan saat pengerokan, diusahakan pengerokannya itu agak tebal ya, jangan terlalu tipis. Tujuannya supaya daya rekat dari kompon saat nanti kita press itu benar-benar melekat kuat pada bagian ban yang akan kita tambal. Itu tujuan dari proses pengerokan sebelum kita proses pengepresannya Kang Bro. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke Kang Bro, proses pengerokan sudah selesai. Ini kita atur jaraknya ya, dari titik lubang sekitar 1 cm ke arah keluar, 1 cm lebih sedikit lah Kang Bro, 1 cm kanan kiri ya, minimal seperti itu Kang Bro, biar nanti hasil tambalannya itu kuat. Daya rekat semakin lebar akan semakin awet Kang Bro. Nah sekarang kita tinggal potong karet komponnya. Oke, ini untuk ukuran karet komponnya segini Kang Bro. Nah sini ya, kita tempelkan seperti ini. Nah ini masih ada sisa dari hasil kerokan tadi ya, masih ada sisa sekitar hampir setengah senti. Nah jadi saat ini dipres nanti dia akan melar Kang Bro, sehingga untuk proses saat kompon ini melar saat dipres dan dimasak atau dibakar, dia tidak sampai kehabisan bagian yang sudah dikerok ini. Artinya nanti akan menjadi lebih kuat, kompon ini merekat, tidak sampai keluar dari area sini untuk proses pemelarannya. Dia pasti akan pas di daerah sini Kang Bro. Cukup di bagian yang dikerok saja yang nanti kompon akan menempel, jadi dia akan merekat kuat. Kalau misal kompon ini terlalu lebar, nanti dikhawatirkan dia sampai ke sini saat dipres, sehingga daya rekatnya kuat, daya rekatnya kurang kuat, menyebabkan untuk bagian tepian dari hasil tambalan itu akan menjadi mudah mengelupas. Kayak gitu ya Kang Bro. Selanjutnya
Setelah kita pasang karet komponnya, di sini saya tidak pernah menggunakan tambahan bahan apapun ya Kang Bro. Setelah dikerok, karet kompon potong langsung ditempelkan dan kita landasi dengan aluminium foil semacam ini. Ini dari minuman ringan Kang Bro. Oke, kita landasi. Setelah itu kita tekuk seperti ini. Nah, kita tekuk. Selanjutnya kita pasang di alat presnya. Oke, perhatikan untuk alat presnya Kang Bro. Tatakan atau tempat untuk membakar nanti di sini ya. Untuk mengepres ini usahakan jaga selalu kebersihannya Kang Bro. Selesai tambal langsung diamplas kembali biar tetap terjaga kebersihannya dan dia tidak lengket ke ban yang akan kita press. Nah, ini posisinya sudah saya tekuk menjadi dua seperti ini biar lebih tebal untuk karetnya, dan landasannya ini juga saya landasi dengan karet ban dalam supaya hasil tambalannya itu agak cembung nanti Kang Bro. Selanjutnya kita pasangkan. Oke, kita press. Oke, kita press. Jangan terlalu kenceng-kenceng Kang Bro, sedang-sedang saja. Nah, selanjutnya saya di sini menggunakan spiritus ya untuk membakar dari kompon ini nanti. Untuk ukuran spiritus yang saya gunakan ini, tempatnya ini bekas minuman ringan juga Kang Bro. Kalau nggak salah bekas minuman ringan kayak Sprite itu bro, Sprite atau apa itu ya, ukurannya segini lah kurang lebih, dan ketinggiannya itu sekitar 1,5 cm, hampir 2 cm ketinggian dari sini. Namun di sini ada cekungan ya, cembung, kemudian tengah sini agak mentok, ini supaya volumenya bisa bertambah sedikit Kang Bro. Nah, untuk takarannya Kang Bro perhatikan saja, yang biasa saya gunakan ini Kang Bro. Ini nanti kurang lebih 3/4 nya ya, 3/4 hampir full tapi belum full Kang Bro. Oke, sekitar segini hampir full, baru 3/4 nya lah, atau 0,75. Nah, sekarang kita bakar. Nah, nanti untuk lama pembakarannya sampai ini habis Kang Bro, kita akan coba kasih timer ya, atau kita kasih menitan, nanti berapa menit dia padam sampai ini padam, nanti akan matang. Oke Kang Bro, ini akan saya bakar ya, dan di sini saya akan melihat waktunya 09.53. Kita gunakan jamnya saja ya, nanti berapa menit dia padam dan matang. 09.53. Oke, saya bakar. Nah, dia sudah menyala Kang Bro. Sekarang kita paskan posisinya di tengah karet kompon. Oke, kita tunggu nanti berapa menit kira-kira dia padam. Sudah jalan 54 ya, kita hitung dari 54 nya ya, karena baru berapa detik tadi, paling 10 detik. Ini kita hitung dari 54, kita tunggu berapa menit kira-kira dia padam. Oke Kang Bro, ini di menit 59, dari 54 sampai 59 berarti 5 menit ya. Ini posisi sudah padam Kang Bro, ya kan? Nah, sekarang kita buka untuk hasilnya bagaimana. Oke, proses pemasakan sekitar 5 menit dengan penampang tampungan spiritusnya kurang lebih segini Kang Bro. Kalau misal penampangnya lebih lebar, nanti pasti kurang dari 5 menit api sudah padam. Akan tetapi menurut saya ukuran segini ini sudah pas Kang Bro, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Karena proses pemasakan atau pengepresan yang terlalu cepat, maksudnya kurang dari 5 menit, biasanya itu untuk hasil tambalannya akan terlalu kepanasan Kang Bro ya.
terlalu cepat untuk suhunya naik. Kalau misal menggunakan ukuran seperti ini, kurang lebih segini, ini pas menurut saya. Saya sudah biasa menggunakan takaran segini. Nah, sekarang hasilnya kita lihat ya. Nah, hasilnya seperti ini Kang Bro. Terlihat matang ya. Kita dinginkan terlebih dahulu Kang Bro. Kita celupkan ke air. Jadi sebelum proses dipompa ini kita dinginkan dulu Kang Bro, menghindari supaya nanti bannya tidak melar. Kalau kondisi masih panas terus kita pompa, nanti akan melar untuk ban dalamnya Kang Bro. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya Kang Bro, setelah ini sudah dingin, kita cek Kang Bro untuk hasilnya. Jika tambalan kurang matang, ini ciri-cirinya ya. Tambalan kurang matang saat ditekan seperti ini menggunakan kuku, dia akan membekas dan tidak kembali, atau ada bekas dari tekanan seperti ini terus, dia membekas terus Kang Bro. Itu tanda-tandanya atau ciri-ciri dari tambalan yang kurang matang. Nah, kemudian untuk bagian tepian ini seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kita proses pengerokannya itu agak lebar, dari lebar karet kompon setelah dibas itu lebih lebar dari tadi area pengerokan, maka untuk bagian tepiannya itu akan menempel dengan kuat Kang Bro. Tidak ada tanda-tanda kayak mau ngelupas. Kalau misal ini setelah dipres kok lebih lebar dari, untuk karet komponnya lebih lebar dari proses pengerokannya, maka saya jamin untuk tepiannya itu seolah-olah kayak mudah mau ngelotok, mudah untuk ngelotok kayak gitu Kang Bro. Kalau pengerokannya kurang lebar. Nah, setelah ini sudah matang, kita tinggal proses pemasangan di ban luarnya. Nah, mungkin untuk videonya sampai di sini dulu Kang Bro. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan pemula dan untuk kawan-kawan senior. Sekali lagi, kalau ada trik atau cara yang berbeda dengan teknik yang saya lakukan atau trik yang saya lakukan cara nambal bannya, silahkan di-share di kolom komentar biar teman-teman juga bisa tambah pengalaman kayak gitu ya. Jangan dijadikan perdebatan Kang Bro, sekali lagi saya mohon jangan diperdebatkan, karena untuk hasil terakhir yang utama dari hasil penambalan ban adalah tadinya bocor menjadi rapat kayak gitu ya. Masalah awet dan tidak awet biar konsumen atau teman-teman yang mencoba yang menilainya kayak gitu ya. Oke, jangan lupa untuk selanjutnya like video, share, komen, dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam otomotif.